mereka telah membuahkan hasil, di mana dari tahun ke tahun Gita Maizan Choir meraih berbagai kemenangan di kompetisi internasional. Secara utuh, kita bantu hitung mundur dalam hitungan 3, 2, 1, silakan. Terima kasih rekan-rekan media yang hadir. Ini saya bersama dengan Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan Prof. Susatto Judi sebagai editor umum. Hari ini kita melaksanakan peluncuran buku sejarah Indonesia. Buku ini telah dikerjakan selama kurang lebih 1 tahun oleh para sejarawan, disaksikan sendiri. Sejarawan jumlahnya 123 orang dari 34 perguruan tinggi, dan masing-masing tentu sesuai dengan keahliannya. Ada yang arkeolog, itu tentu menulis tentang sejarah awal peradaban Indonesia atau akar peradaban Nusantara, dan masing-masing sesuai dengan keahliannya. Dan alhamdulillah setelah kurang lebih 1 tahun buku ini bisa terrealisasi dan diluncurkan pada hari ini tanggal 14 Desember 2025, yang juga pada hari ini kita tetapkan sebagai Hari Sejarah. Hari Sejarah ini terkait tadi dengan seminar sejarah yang diselenggarakan tanggal 14 hingga 17 Desember tahun 1957. Ya, satu seminar sejarah pertama ketika itu, dan ini dijadikan Hari Sejarah berdasarkan usul dari masyarakat sejarawan Indonesia. Saya kira ini merupakan aspirasi dari para sejarawan Indonesia, dan Kementerian Kebudayaan yang memiliki Direktorat Sejarah tentu saja sangat apresiasi. Jadi kami melihat bahwa urgensi dari buku sejarah Indonesia ini karena sudah lama kita tidak menulis sejarah, termasuk tidak mengupdate sejarah kita. Tadi seperti saya jelaskan, tahun 75 kita membuat buku Sejarah Nasional Indonesia tahun 1984. Kemudian yang terakhir itu Indonesia dalam Arus Sejarah tahun 2012. Tapi isinya itu hanya sampai era reformasi. Bahkan pemilu tahun 99 pun tidak ada ditulis di dalam sejarah kita, apalagi pemilu-pemilu setelah itu. Jadi selain kita menuliskan sejarah dan temuan-temuan baru, penelitian-penelitian terbaru sesuai dengan bidang sejarah dari masing-masing ahli, dari masing-masing sejarawan, juga temuan-temuan baru arkeologis, ya tadi bisa kita lihat penjelasan-penjelasannya, dan kita harapkan ini menjadi salah satu acuan dari sejarah Indonesia untuk menjaga memori kolektif bangsa kita. Kita juga hari ini memperingati atau menetapkan Hari Sejarah sebagai bagian untuk memperkuat identitas kita bahwa sejarah itu penting, dan sejarah nasional kita ini bagian dari upaya kita untuk reinventing Indonesian identity atau menemukan kembali identitas nasional kita. Saya kira itu. Apakah nanti buku sejarah ini akan menjadi teks matematik untuk sekolah dasar atau dari musika? Ya, jadi sejauh ini kita meluncurkan buku ini. Saya sendiri terus terang belum baca, ya. Belum lihat satu, baru tadi saya lihat itu, termasuk substansinya, karena kita serahkan kepada para sejarawan.
saya kira ini bisa menjadi salah satu acuan, ya. Tapi tentu ini kan kebijakan itu ada nanti kepada Menteri Dikdasmen atau Dikti gitu ya. Tetapi kita di Kementerian Kebudayaan kita akan menulis ya sejarah-sejarah kita seperti yang tadi saya sampaikan. Tahun depan mungkin kita akan menulis sejarah 45-50, sejarah Sriwijaya, sejarah Majapahit, sejarah Pajajaran, dan juga sejarah-sejarah lainnya dalam satu studi yang komprehensif dan ditulis oleh para ahlinya, para sejarawan. Jadi bukan sembarangan orang gitu ya. Jadi ahli sejarah itu adalah sejarawan. Buku ini Pak, nanti sirkulasinya seperti apa Pak? Dicetak berapa banyak ataukah? Nah, ini kan baru jadi. Belum kita cetak secara massal. Saya juga belum baca, ini terus terang saya akan baca sekali lagi ya. Ini baru diserahkan Prof. Zudi, dan juga mungkin ada nanti beberapa lagi yang lihat masukan. Kalau ini sampai yang final nanti kita harapkan distribusi maupun diseminasi dan juga pencetakannya kita laksanakan tahun depan. Jadi ini bukunya masih bisa direvisi gitu Pak? Ya kita maksudnya masukan mungkin ada yang belum ya, namanya soft launching kan kita juga belum lihat ya. Mungkin maksudnya ada tambahan, kemarin juga ada masukan-masukan ya, tambahan yang mungkin bisa sedikit minor lah. Jadi grand launchingnya udah ada tanggalnya belum? Ini kita launching hari ini. Ya soft launching ini ya karena belum kita perbanyak aja. Iya. Ya. Saya kira di dalam penerbitan buku tuh biasa kok ada yang namanya nanti mungkin setahun 2 tahun lagi ada edisi revisi misalnya, ya kan biasa aja. Ini kan karya sejarawan kita, ya. Kalau ada yang merasa nanti belum dimasukkan, memang tidak semuanya bisa dimasukkan. Ya misalnya tadi saya lihat secara sepintas situs-situs ya, pasti nggak semua bisa dimasukkan. Atau misalnya perang-perang di Ponorogo aja pertempurannya ada 16, nggak mungkin dimasukin semua di situ. Jadi ini kan sebagaimana disampaikan ini highlight. Nah nanti detailnya itu akan berikutnya gitu. Tapi saya kira ini terbuka terhadap masukan, terbuka kepada kritik ya. Saya kira biasa. Kan selama ini tidak pernah ada larangan, ya kan? Orang menulis buku apa saja sekarang bebas kan? Jadi mau dia menulis, saya aja menulis banyak buku tentang sejarah. Saya menulis buku tentang Huru Hara Mei 98, itu 15 kali cetak, gitu ya. Menjadi salah satu buku unggulan dan buku bestseller saya gitu ya. Orang bebas menulis, jadi tidak ada masalah. Nggak perlu ada tandingan, tulislah buku sejarah sebanyak-banyaknya, gitu ya. Apalagi sejarah lokal, banyak yang belum ditulis. Sejarah setiap kabupaten, provinsi, sejarah kota, sejarah tentang manusia, orangnya, sejarah tentang pahlawan. Saya kira kita perlu semakin banyak buku. Ya kenapa? Itu menurut saya dari statement itu aja udah salah, udah paradoks. Justru kita menulis sejarah terbuka. Kalau ada tudingan kayak gitu, untuk apa ada artinya kita memfasilitasi direktorat sejarah dan sejarawan. Di Amerika juga mereka menulis sejarah, bahkan diwajibkan sejarah itu. Saya pernah sekolah di Amerika, kalau nggak lulus sejarah nggak bisa lulus SMA, nggak bisa lulus. US History itu wajib.
Silakan tanya pada siaran, ada nggak intervensi? Nggak ada intervensi. Bahkan sampai proses terakhir pun, satu lembar pun saya belum lihat. Baru tadi saya lihat. Satu paragraf pun saya nggak pernah lihat. Fasilitator itu artinya ya kita memfasilitasi sejarawan karena kita ada program untuk menulis buku sejarah. Jadi kita mau menulis sejarah Indonesia yang tadi itu absen sekian tahun. Nah, tahun depan kita mau menulis sejarah tentang 45, 50. Nanti sejarah Sriwijaya. Tapi yang komprehensif, yang detail. Ini bukan yang tipis-tipis gitu loh. Yang detail. Ya, mungkin 5 jilid. Abdul Haris Nasution aja nulis sejarah pergerakan nasional Indonesia 11 jilid sendirian. Gitu ya. Tahan Jenderal Nasution. Saya kira ya kita memfasilitasi itu supaya banyak khazanah sejarah kita oleh para sejarawan yang memang ahlinya. Iya, kita akan lanjutkan ya sesuai dengan yang kita pilih. Menurut kita prioritas yang dasar-dasar, misalnya tadi kemegahan kehebatan kita tentang kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit, termasuk era awal peradaban Nusantara itu tadi kan berapa halaman sendiri itu ya, hampir 1000 halaman. Itu kalau bisa kita detailkan lagi, mungkin bisa jadi 10 jilid lagi atau 20 jilid gitu, prasejarah Indonesia itu. Banyak ya, tadi kalau kita dengarkan itu kan periodisasi situs-situs tentang mungkin era awal masuknya Islam, interaksi, termasuk perspektif kita soal 350 tahun bahwa kita ini tidak dijajah ya. Itu kan narasi-narasi yang memang perlu kita adaptasi ya untuk dengan kekinian. Nanti anak cucu kita bisa memprotes, kok bisa sih nenek moyang kita dijajah 350 tahun oleh sebuah negara kecil di Eropa sana gitu. Ya. Jadi waktu awal Desember kemarin, akhir November sebenarnya kita sudah mulai mendata cagar-cagar budaya, termasuk juga museum yang terkena dampak. Pada tahap awal kemarin yang baru kita data itu 43. Ya, baik itu berupa cagar budaya tingkat kabupaten kota, provinsi maupun yang sudah tingkat nasional. Ada masjid, ada gereja, ada makam-makam, dan juga ada museum. Nah, jadi sejauh ini ternyata bertambah. Jadi bukan hanya 43, kemungkinan ada 70-an. Ini kita terus mendata dan kami juga sudah menyiapkan anggaran ya untuk segera melakukan intervensi, misalnya perbaikan-perbaikan, pembersihan-pembersihan. Misalnya kalau dia tergenang, kalau dia rusak ya, kita udah siapkan, tinggal menunggu masa mitigasi bencana ini selesai. Sejauh ini yang kita lakukan adalah juga memberi bantuan, ya, bantuan-bantuan yang diperlukan seperti makanan. Kita menggalang dana kemarin sampai 1,5 miliar untuk makanan, untuk pakaian, untuk yang lain-lain itu di dalam tahap mitigasi bencana. Selanjutnya tahap untuk rehabilitasi tentu terkait tusi dari Kementerian Kebudayaan adalah cagar budaya dan museum, itu yang terkena dampak, termasuk pelaku-pelaku budaya dan juga juru-juru pelihara kita. Terkait Joko Anwar yang dapat penghargaan dari pemerintah Prancis Kesatria Seni Budaya, tanggapan dari Kementerian Kebudayaan ya, gimana? Waktu kemarin saya ada di Prancis, saya ada pertemuan dengan Menteri Kebudayaan Prancis, Ibu Ratchi Dardati, ada pertemuan bilateral dan dihadirkan seluruh stakeholder kebudayaan Prancis, ada presiden dari film Prancis, presiden untuk National Book Center, ada museum yang membawa museum Louvre dan lain-lain semuanya. Setelah itu
saya juga menyaksikan penghargaan kepada sinias Indonesia Joko Anwar. Saya ada di situ dan tentu ini sebuah penghargaan yang bagi kita juga sangat penting, pengakuan dari pemerintah Prancis terhadap sinias Indonesia. Kami sangat bangga dan kita ucapkan selamat pada Joko Anwar dan mudah-mudahan diikuti semakin banyak sineas dan para seniman budayawan kita ke depan. Kalau masyarakat mau baca buku ini gimana? Nanti setelah selesai final, karena ini ISBN, kita akan cetak, tapi kita juga akan upayakan online, digital maksudnya. Iyalah, gratis. Ini dibiayai oleh APBN kok. Ya, awal tahun depan. Ini kan baru peluncuran. Ya. Tentu ada proses untuk mendigitalkan ya.